Ya, ketemu lagi dengan saya Rizky Prabowo dalam mata kuliah pemrograman web lanjut. Kali ini kita akan membahas terkait dengan PHP dan OOP. Ini sedikit review di semester sebelumnya karena kita sudah pelajari terkait dengan PHP dan juga terkait dengan Object Oriented Programming. Walaupun di semester sebelumnya OOP-nya fokus atau lebih diterapkan ke bahasa pemrograman Java gitu ya. Tapi konsep OOP-nya akan sama dengan proses yang ada di CodeIgniter nantinya. Nah, kenapa kita bahas OOP dan PHP? Karena ini merupakan salah satu persyaratan pada saat Anda akan menggunakan framework CodeIgniter. Jadi Anda harus paham seperti apa sih PHP dan harus paham juga terkait seperti apa sih Object Oriented Programming. Bagi Anda yang belum lulus terkait dengan Object Oriented Programming, Anda harus mengulang terlebih dahulu. Jadi tidak bisa ngambil mata kuliah ini sebelum lulus di Object Oriented Programming. Ya, pertama kita bahas terkait dengan PHP. Ini review saja dari pertemuan atau di mata kuliah di semester sebelumnya gitu ya. Nah, PHP ini merupakan bahasa pemrograman server side. Oleh karena itu dia butuh web server. Web server yang biasa dipakai oleh Anda biasanya pakai Apache gitu ya. Tapi di dunia ini banyak web server. Jadi contohnya yang dikembangkan oleh Microsoft itu ada IIS atau Internet Information System gitu ya. Itu sama fungsinya dengan Apache yang kalian pakai. Nah, untuk sejarahnya ini di tahun 1994 Rasmus Lerdorf ini mengembangkan sebuah perangkat atau perkakas gitu ya yang dinamai dengan PHP/Py, PHP/Py gitu ya. Nah, pada awalnya ini digunakan untuk pencatatan buku tamu, counter dan juga beberapa homepage. Tapi karena ada semangat open source gitu ya, dikembangkan oleh banyak orang. Nah, pada tahun 1997 ternyata lebih dari 500.000 homepage website. Nggak hanya homepage ya, tapi website yang menggunakan PHP/Py. Oleh karena itu di tahun 1998 resmi rilis PHP 3.0 atau 3.0 gitu ya. Sekarang PHP udah sampai berapa? 7.5 ya, 7.4. Nah, silakan Anda cek update-nya lah ya. Oke, kemudian OOP, apakah Anda sudah lulus? Kalau belum lulus, saya kick dari kelas ini karena nanti akan menyusahkan Anda sendiri dan juga menyusahkan teman-temannya nanti. Kalau ada tugas kelompok gitu ya, tidak mengerti OOP, waduh repot juga. Jadi Anda harus lulus dulu OOP. Kemudian OOP merupakan sebuah paradigma pemrograman based on object. Jadi pemikiran kita atau mindset kita itu mindset objek. Jadi tidak terstruktur lagi tapi sudah berpindah ke mindset yang based on object. Data dan fungsi itu merupakan komponen dari sebuah objek. Kemudian OOP ini diciptakan untuk mengcover traditional programming yang biasanya kita lakukan secara terstruktur. Apa sih itu objek? Apa sih objek? Ya. Objek merupakan perwujudan dari kelas. Ini biasanya saya menjelaskannya gitu ya. Jadi perwujudan dari kelas yang merupakan instansiate dari sebuah kelas. Kumpulan objek, kumpulan variabel dan fungsi yang dibungkus menjadi satu entitas. Ini definisi yang lain. Di dalam objek itu ada dua komponen utama yaitu ada atribut dan juga ada metode. Contoh, atribut ini misalnya dalam sebuah rumah ini ada jendela atau ya jendela gitu ya. Ada jendela, kemudian jendelanya bisa terbuka. Nah, terbuka ini metode. Sedangkan jendelanya itu atribut. Gitu ya, itu hanya review saja. Kemudian, apa itu kelas? Kelas merupakan cetak biru atau template atau dasar atau base-nya. Pada saat ingin mengenerate sebuah objek, tentu akan ada dasarnya, akan ada cetak birunya, akan ada template-nya yang digunakan untuk mencetak sebuah objek. Satu kelas bisa menciptakan lebih dari satu objek, jadi bisa banyak objek. Kalau kelasnya satu,
objeknya bisa banyak. Tapi kalau sebuah objek itu pasti dasarnya dari sebuah kelas. Gitu ya. Selain itu, kelas juga memiliki metode dan juga memiliki properti. Selain itu, kelas juga memiliki identifier. Ayo diingat, identifier. Identifier itu apa sih? Contoh, misalnya ada public, kemudian ada private, ada protected. Ya, itu seperti apa sih perbedaan masing-masingnya? Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan inheritance. Ini nanti terkait dengan pembuatan kelas-kelas yang ada di CodeIgniter. Inheritance ini dalam bahasa Indonesia benar memang pewarisan gitu ya. Ada parent class, ada child class, kemudian menggunakan keyword extend. Nah, parent class ini merupakan kelas yang biasanya di-includekan atau sudah di-generate atau sudah disediakan oleh si framework. Sedangkan child class ini kelas yang kita buat sendiri, tapi menginduk ke parent class tersebut. Parent class yang sudah disediakan oleh si framework. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. See you.